اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Diceritakan sama Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi tanya, man hadhihi, ini siapa? Perempuan ini siapa? Faqala, kemudian Aisyah bilang, hadhihi fulanah, ini fulan. Ya Rasulullah, tazkuru min salatiha. Dia sembahyangnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sembahyangnya kagak ada berhenti-berhentinya. Dia hidupan itu sembahyang. Kedengarannya bagus nggak? Kedengarannya bagus nggak? Bagus. Faqala, mendengar itu, apa kata Nabi? Ma. Ini satu kalimat larangan, pencegahan. Alaikum bima tutikuna. Lazimkanlah oleh kamu, kata Nabi Muhammad, bima tutikuna. Ibadah itu dengan apa yang kamu mampu. Sekemampuan kamu, jangan maksa-maksain. Tuh gak perlu pakai apa? Tambang. Tambang yang tadi nggak perlu pakai ini. Fawallahi la yamalullahu hatta tamallu. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, la yamalullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada rasa bosannya. Kalau Allah sih nggak ada rasa bosan-bosannya. Tiap hari ente nangis minta sama Allah, ibadah sama Allah, Allah kasih tuh hadiah, Allah kasih pahala, Allah kasih ganjaran, semuanya. Allah nggak ada bosan-bosannya. Hatta tamandu, sampai kamu sendiri yang akan jadi bosan. Paham gak maksudnya? Bayang, kalau lagi rajin, masya Allah, bayang Jumat seminggu 2 kali. Rajin banget tuh. Ibadahnya begitu rajin. Manusia ini ada sifat jenuh, paham ya? Ada sifat bosan. Kalau Allah ada sifat bosannya nggak ada. Allah, Nabi bilang, wallahi la yamallallah hatta tamannu. Allah tidak pernah punya rasa bosan. Kapanpun engkau minta sama Allah, kamu ketok itu Allah sehari berulang-ulang pun gak ada masalah. Allah gak pernah marah, Allah gak pernah bosan kali. Capek lulu-lulu yang minta. Enggak begitu Allah. Allah akan terus berikan semua, karena Allah tidak ada sifat bosan. Hatta tamallu, sehingga nanti yang menjadi bosan itu adalah engkau, manusia sendiri. Kita yang akan bosan. Bosan Pak. Jangan lagi berhari-hari kita ngaji aja di sini. Kelamaan aja dikit, jam dilihat. Betul ya? Kelihatan. Jangan lagi berhari-hari kita ngaji. Ini aja kita lihat. Ya Allah. Ya sudah 9, Ustaz masih ngomong lalu. Kasih isyarat. Amin. Amin. Tuh aminnya tuh amin. Maknanya dalam tuh. Pokoknya yang ngomong amin gue liatin. Itu isyarat tuh. Amin. Amin. Ada orang baca doa kepanjangan.
aminnya itu isyarat tuh. Yang baca doa mesti apa? Yang baca doa mesti apa? Mesti paham tuh. Ya. Ada yang amin nggak? Astagfirullahaladzim. Dakhala alaihi wa indaha imra'atan man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Ini orang diceritain Nabi Muhammad, ya Rasulullah, si fulana ibadahnya Masya Allah begini salatnya. Apa kata Nabi? Alaikum bima tutikuna fa wallahi la yamallallah hatta tamallu. Jangan, kata Nabi, beribadahlah kamu sekemampuan kamu, jangan dipaksain. Allah gak ada rasa bosannya. Mau pagi, siang, sore, malam, Allah gak tidur. Allah maha melihat. Allah akan balas setiap siapapun yang minta. Allah akan balas, gak ada bosannya. Hatta kamalu, kita yang bakalan bosan. Kalau kita bosan terakhirnya. Nah, kata Nabi, wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Masya Allah, adalah katanya yang paling disukai, cara beribadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma dawama, yaitu ibadah yang kamu lakukan mudawamah, berkontinu walaupun hanya sedikit. Paham gak maksudnya? Itu yang disukai Allah. Jangan maksain diri. Orang-orang tua kita begitu, habis maghrib ke isya dia nggak ganggu kemana-mana, dia baca Quran satu ayat selesai. Enggak sampai satu juz, enggak, satu ayat selesai. Besok dia lakuin lagi, besok dia lakuin lagi. Di sembahyang subuh dia lakuin. Itu orang-orang kita. Dia dawamkan, dia kontinu. Nanti kita di dalam kitab takdim itu ada satu pasal di situ bilang faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Buat orang yang menuntut ilmu itu nanti akan diterangkan tuh ada satu pasal khusus kalau pengen dapatkan ilmu yang manfaat, kalau ingin mendapatkan ilmu yang berkah, selain menghormati ilmu, selain menghormati ahli ilmu, selain daripada menghormati guru, tapi di situ ada satu pasal faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Satu pasal menerangkan tentang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal muwazabah, berkontinu, rutin nantinya. Kalau pengen dapatkan manfaat dan keberkahan ilmu, rutinin ngajinya, kunci waktu-waktu yang ngaji itu. Ini udah ngajinya sebulan sekali, epernya 2 bulan. Jadi ketemu-temu sekaligus penutupan. Wa kana ahabbadaini ilaihi wa ahabbadina ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Adalah cara yang paling disukai oleh Allah, amalan yang paling disukai sama Allah, bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Sedikit tapi kontinu. Baca, kita baca lah, nggak bisa banyak tuh Ratibul Haddad, baca pagi. Selawat kita nggak bisa banyak keteng 100 kali 1000 nggak bisa, 100 dah. Zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Tuh asar rutin rutinin kita, jangan bosan, karena manusia itu punya sifat apa? Bosan. Ini yang bahaya. Padahal kalau dia sudah mendapatkan nanti keistiqomahan, maka insya Allah dia akan melebihi daripada 1000 karamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu justru nilainya lebih luar biasa, lebih tajam Pak, orang yang mulutnya istiqomah dibandingkan orang yang punya karamah. Nih istiqomah, mahal keistiqomahan itu. Jadi jangan memaksakan diri. Kata Nabi, enggak bagus tuh ya. Emang kelihatannya cakep sembahyang ini tuh sembahyang bukan main. Ntar perek sebulan
baru begitu lagi ini kita, itu yang nggak bagusnya ya. Apalagi kalau memang itu menjadi sebuah wiridan buat kita. Kalau udah jadi wiridan buat kita, usahakan itu terus baca. Sebab jangan sampai ketika pada saat itu wiridan kita tidak baca, pada saat itu turunnya keberkahan Allah dan karamahnya itu bacaan. Itu yang kita khawatirkan. Satu hari kita ngaji ke Condet, Muhammad Syafi'i Al-Albani pulang, agak kesiangan dikit, ibu-ibu mau ngaji. Tahu-tahu beliau nanya, udah baca Rotil, udah baca Yasin, udah Yasin malim tapi Rotilnya enggak atau kesorekan, paham nggak sih? Sama beliau doa dulu, jangan baca dulu Rotil. Kalau sudah jadi wiridan, yang ditinggal, sebab kita tidak tahu, karena hal keberkahan itu sesuatu yang gaib. Kita nggak tahu dia datangnya kapan. Jangan-jangan pada saat kita nggak baca di situ, ya sama seperti yang lain-lainnya. Jadi kalau itu jadi wiridan, baca walaupun sedikit katanya. Jadi amalan yang bawakana ahabati ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Jadi itu yang paling disenangi oleh Allah adalah wa ma kalimatun nahyi wa zarri. Dan mah itu tadi kan ada kata mah tuh, ya, kalimatun nahyi wa zarri, yaitu kalimat untuk melarang dan mencegah, ya. Wa makna la yamallallah ya la yamalullah, dan makna dari kata hadis tadi Nabi mengatakan la yamalullah, yakni Allah tidak punya rasa bosan, la yaqta'u sawabahu ankum, bahwa Allah tidak akan pernah memutuskan daripada pahala-pahala kepada kamu itu, wa jazaa'a a'malakum, dan juga membalas daripada amal-amal kamu itu. Allah nggak pernah ada bosan-bosannya, ya. Wa yu'amilukumul mu'amalatal ma', ya, yang diperlakukan biasanya orang-orang ada bosannya kalau Allah tidak ada. Hatta kamalu, yaitu sampai kamu sekalian menjadi bosan. Artinya fakta teruku, kalian kalau udah bosan biasanya dikerjain apa kagak? Kalau udah bosan dikerjain apa kagak? Enggak, fakta teruku, maka kalian akan meninggalkan amalan itu, kata Nabi, karena ada sifat bosan. Ya. Fayambaghi lakum an ta'khuzu ma tutiquna dawama alaihi liyatuma sawabuhu ya lakum wa fatuhu alaikum. Jadi fayambaghi, maka seyogianya bagi kamu itu an ta'khuzu, bahwasanya kamu beramal, ya, ma tutiqun, yaitu dengan amalan-amalan yang sekemampuan kamu, jangan paksakan diri kita. Ad-dawama alaih, yaitu mendawamkan atasnya, liyatu masawabuhu lakum, agar pahala dan juga keutamaan itu wafatuhu alaikum akan terus datang kepada kamu. Jadi kalau kita dawamin walaupun sedikit, tapi balasan dan pahala dapat, tetap dapat walaupun dikit tapi terus, ya. Terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu qala salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisah muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ini Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat yang memang tinggal bersama Rasulullah, karena dia adalah pelayannya Rasulullah SAW. Jadi dia tahu setiap saat. 11 tahun dia bersama dengan Nabi Muhammad. Qala, berkata ini Sayyidina Anas bin Malik, ja'a salah satu rahti, dia telah datang kepada Nabi SAW, kepada ini 3 golongan orang, yaitu 3 macam orang. Ila buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke mana? Ila buyuti azwaji, ke rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dia ke rumah salah satu di antara istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke sana, berapa orang? Berapa orang yang datang?
3 orang yang datang ini yas'aluna, mereka datang ingin bertanya an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang 3 orang nih, pengen lihat, pengen nanya sama istrinya, karena istrinya orang yang paling terdekat. Jadi orang yang paling tahu bagaimana ibadahnya di rumah. Paham maksudnya? Kemudian dia tanya itu tentang hal tersebut, ibadahnya Nabi Muhammad. Falamma ukhbiru, maka tatkala diceritakan mereka tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Dia ceritain tuh kalau Nabi Muhammad kakinya sampai apa? Bengkak sholat. Bagaimana puasanya Nabi Muhammad, pulang dari masjid pagi-pagi sampai di rumah nanya sama istri, apakah ada makanan di rumah kita, apakah ada minuman di rumah kita. Istrinya bilang, ya Rasulullah nggak ada makanan, nggak ada. Oh ya udah baik, berarti hari ini saya apa? Puasa. Niat. Makanya puasa sunnah boleh niatnya di waktu sudah terbit matahari, masih boleh. Kalau puasa apa? Sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak. Ya, nah dia puasa, dia niat pagi seperti itu, boleh. Nah, dengar ibadah Nabi kayak begitu, ketika orang-orang ini falamma ukhbiru, kemudian tatkala mereka dikabarkan, diceritakan mereka semua tentang bagaimana ibadahnya, ka'annahum, ya seperti bahwasanya mereka itu takuluha, maka mereka berkata itu. Salah satu di antara mereka waqalu, kemudian mereka bertanya, kaget dia dengar ibadahnya Nabi kayak begitu, sehebat itu. Waqalu, maka mereka bertanya, salah satu dia, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami ini dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aina nahnu? Ente dengar kata itu, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Bagaimana sholatnya Rasulullah? Bagaimana puasanya Rasulullah? Bagaimana berzikirnya Rasulullah? Padahal waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, udah dijamin oleh Allah masuk ke mana? Ke surga. Tapi ibadahnya seperti itu. Aina nahnu? Bagaimana kita nih? Nah, begitulah kira-kira. Dia merasa malu. Qala ahaduhum, dengar begitu, karena saking malunya berkatalah salah satu di antara mereka. Tadi ada berapa orang? 3. Salah satu si A ngomong, dengar ibadahnya Nabi begitu, kemudian dia bilang apa? Amma ana fa'usolli laila abada. Mulai malam ini kata dia, ana fa'usolli, bahwasanya aku akan sembahyang di waktu malam selama-lamanya. Nggak akan pernah aku tidur, selalu qiyamul lail, hidupin malam-malam buat ibadah, dari sembahyang isya terus sampai pagi ibadah saya. Karena dia merasa malu ngedenger ibadahnya siapa? Nabi Muhammad, orang yang sudah diampuni ibadahnya kayak begitu. Malu gua, yang udah diampuni aja begitu. Mulai sekarang enggak, saya tidak akan pernah tidur di waktu malam. Saya akan isi dengan apa? Sembahyang dan sembahyang. Bagus nggak? Bagus nggak? Menurut kita bagus kelihatan, karena dia hidupkan malam-malam itu. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka bertiga berkata seperti itu. Wa qala al-akhar, si B ngomong, kata si B, wa ana asumu dahra abada. Ente pengen sembahyang tiap malam, hidupkan itu malam-malam sampai pagi setiap hari selama kau masih hidup. Saya enggak. Apa kata dia? Wa ana asumu dahra abada. Aku tidak akan berhenti, setiap hari aku akan berpuasa, tidak akan pernah berhenti. Aku akan berpuasa setiap hari. Malu aku melihat ibadahnya Nabi Muhammad. Dia pengen puasa setiap hari. Bagus nggak? Bagus nggak? Wa qala al-akhar,
kemudian wala uftiru, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar, yang ketiga ngomong lagi. Kalau yang pertama tadi ngapain? Hah? Tiap malam sholat, kagak pernah tidur, nggak ada tidur-tidurnya, hanya ibadah saja tiap malam. Yang kedua puasa, nggak ada wala uftir, dia tidak pernah buka puasa, terlalu puasa tiap hari. Yang ketiga waqala al-afqar, waqala al-akhar, kemudian orang itu bilang wa ana antazilun nisa fala azawwaju abada. Kata yang ketiga, ente nggak pernah tidur, sembahyang terus, ente puasa tiap hari, aneh wa ana antazilun nisa, aku akan jauhi perempuan, fala azawwaju abada, dan aku tidak akan kawin sama, supaya aku nggak ada keganggu buat ibadah. Gara-gara siapa? Perempuan. Gara-gara perempuan nggak jadi. Mau sembahyang duha nggak jadi. Bang, jangan sembahyang dulu, gue mau masak, lu pegang anak. Seperti itu nggak kira-kira? Halo? Iya. Akhirnya kagak sembahyang, jagain apa? Makanya dia nggak mau kawin. Ini yang ketiga. Karena malu dengan ibadahnya Rasulullah, dia nggak mau kawin. Saya akan ibadah sehingga saya tidak terganggu dengan istri. Masya Allah. Jadi jomblo permanen. Nah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Didatengin tuh Nabi. Setelah ada orang, kemudian istrinya cerita, si Fulan dengar saya ceritain, dia nanya, ya Rasulullah, nih mereka datang ke sini hanya sekedar yas'aluna an ibadatin Nabi, dia pengen nanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana ibadah suami saya. Maka saya ceritain karena saya tahu, saya lihat bagaimana suami saya sembahyangnya, malamnya bagaimana, puasanya bagaimana. Nah, setelah saya ceritain begitu, mereka mau semua. Kenapa malu? Kan Nabi aja ibadahnya masih begitu, padahal Nabi sudah diapain? Udah diampuni segala dosa-dosanya, sehingga akhirnya si A berjanji dia tidak akan tinggalkan setiap malam kecuali ada buat ibadah, dia nggak mau tidur. Yang kedua, dia berpuasa selama-lamanya, wala uftiru, dan dia tidak mau buka. Dan yang ketiga, nggak mau kawin. Diceritain sama Nabi. Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Nabi datangin ke mereka yang tiga orang, didatangin sama Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kata Nabi Muhammad, antum alladzina qultum kadza wa kadza, tuh tadi yang ngomong begini ente nih, paham? Kata Nabi Muhammad, ya, ente nih, semua yang ngomong begini yang kagak masuk, yang ngomong penting, mau sembahyang terus, yang mau puasa terus, yang mau kawin, ente. Kemudian kata dia, benar ya Rasulullah, amma wallahi inni la asyakum lillah wa ataqakum lahu. Dengerin kata Nabi, amma wallahi, ya, bahwasanya demi Allah, inni la asyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa dibandingkan sama kamu sekalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi kata Nabi Muhammad, lakinni, akan tetapi, asumu wa uftir, aku puasa tapi aku buka, nggak kayak ente. Paham? Kalau tadi pengennya apa? Pengennya puasa terus. Kalau bicara rajin ibadah, rajin dan aneh. Nggak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali anak. Nggak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah kecuali anak. Tapi setakut-takutnya anak, paham nih? Kepada Allah, setakwa-takwanya aneh kepada Allah, aneh puasa juga, tapi apa? Bukan juga.
sakit. Tuh. Ini kan babnya tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Jangan paksain yang kayak begitu. Yang kedua, wa usolli wa arqudu. Ente tadi kan ente ngomong bahwa ente janji mulai malam ini tidak akan pernah tidur sampai nanti meninggal dunia. Setiap malam akan diisi buat apa? Buat ibadah saja, buat sholat. Tidak ada di antara orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah kecuali aku. Tidak ada orang yang paling rajin ibadahnya kepada Allah kecuali aku. Tapi serajin-rajinnya aku. Paham maksudnya? Setakwa-takwanya aku kepada Allah, setakut-takutnya aku kepada Allah. Wa usolli wa arqudu. Aku sembahyang malam tapi aku tidur. Paham? Sembahyang juga, tidur juga. Masya Allah. Ini Nabi. Makanya kalau ibadah malam itu kan terbagi dua. Ada qiyamul lail, ada tahajud. Kalau qiyamul lail itu maksudnya menghidupkan malam. Nih. Dan qiyamul lail itu bukan hanya sholat, ngaji, tolak kita, zikir, baca Quran, sembahyang. Itu semuanya dia hidupkan malam itu buat apa? Ibadah, terutama sembahyang. Hanya sembahyang sampai pagi dia sembahyang. Pernah? Pernah belum? Kelihatan. Saya keharusan bingung. Saya nyobain sembahyang tuh, tapi di depan Ka'bah dari jam 9 pagi duha sampai subuh. Bayang aja, nggak ngapa-ngapain. Bayang aja, nggak tahu apa. Bayang apa aja. Dari jam 9 pagi sembahyang nggak berhenti sampai jam menjelang subuh. Capek, keluar. Ngopi, merokok, balik lagi, wudhu, bayang aja. Karena dipesan sama yang punya orang tua dan punya guru, pesan kembali sembahyang dari pagi sampai pagi. Yang kedua, suruh tawaf dari pagi sampai pagi, tawaf aja. Dan ketiga, suruh baca Yasin dan Ka'bah 40 kali. Baca Yasin 40 kali dengan Ka'bah. Udah pernah nyobain belum? Baca Yasin bukan Yasin. Enggak, saya ajak. Kalau jamaah haji saya, pasti saya ajak. Ayo, niatin ya, nanti kita baca Yasin depan Ka'bah 40 kali. Ya siap, apa ini siapa sih? Wah, gaya banget. Gaya banget, ya pokoknya ya tidak mudah. Kita ajak kan, baca dulu Mustawa Sunnah, kita baca kan. Terus sembahyang sahajat dulu. Sembahyang hajatnya itu 4 rakaat. Di rakaat pertama baca Fatihah, baca Qul 10 kali. Habis begitu rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul 20 kali, salam. Kemudian rakaat ketiga baca Fatihah, Qul-nya 30 kali. Ntar baca Fatihah yang terakhir Qul-nya 40. Jadi Qul-nya 100 kali kita baca dalam sembahyang. Habis itu baru kita baca Yasin 44. Itu masih dikabulkan terhadap kita. Oke, jangan lagi minta yang macam-macam, minta bin. Iya betul, itu tajam. Surah Yasin itu luar biasa. Assalamualaikum ini saya kasih ini. Kalau seandainya ada hajat kita bacanya 40 kali, ya 40 kali kita baca. Bahim itu 40 kali baca, insya Allah kabulkan tuh hajat-hajat kita semua. Ingat aja. Sekarang tinggal kita hitung aja. Karena kalau satu Yasin berapa kali, berapa menit biasanya? Hah? Paling cepat malah 10 menitan. Ya, 10 menit tuh. Kalau 10 menit, berarti kalau 40 kali berapa? 400 menit.
Kalau 400 menit berarti berapa jam? Hah? Hampir 7 jam. 7 jam baca, nggak boleh putus. Dalam satu majelis, jangan dikit nih kan kita punya ketek mulu. Enggak, ini langsung baca. Segala macam. Itu 40 kali niatin, ya Allah dengan keberkahan suratul Yasin ini, aku mohon kepadamu ya Allah kabulkan hajatku A, B, C, D. Intinya begitu aja niatnya, nggak usah gimana. Supaya hajat dulu kayak tadi. Pengen aja 4 rakaat berapa salam? 2 salam. Habis begitu kita niatin udah apa? Insya Allah dikabul sama Allah. Ya, itu. Saya berani ngomong gini karena memang terbukti. Gitu, ya, kita dapetin semua segala macam minta. Dulu saya baca gitu. Nah itu boleh ketika yang seperti itu namanya bukan memaksakan diri, tapi memang karena ada hajat gitu. Dan itu mesti dilakukan. Dan itu ada aturan, yang ada aturannya. Jadi Nabi wa usolli wa arqud. Nggak ada orang yang paling takut sama Allah, nggak ada orang yang paling rajin ibadahnya kepada Allah di antara kalian kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Tapi serajin-rajinnya aku beribadah, kalau aku puasa aku juga bukan. Serajin-rajinnya aku ibadah, setakut-takutnya aku ibadah, wa usolli wa arqudu. Aku sembahyang, tapi aku juga apa? Itu makanya ada tahajud. Kalau qiyamul lail nggak ada syaratnya, pokoknya habis sembahyang Isya dia lakukan tuh ibadah, namanya apa? Qiyamul lail. Tapi kalau tahajud enggak. Tahajud itu tidak semua qiyamul lail bisa menjadi tahajud, tapi tahajud sudah pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Sebab yang namanya tahajud syaratnya 2. Syarat yang pertama, ini orang udah sembahyang Isya. Yang kedua, udah tidur. Yang kedua udah tidur. Nah baru itu disebutnya apa? Tahajud. Sekalipun dia niat sembahyangnya bukan niatin tahajud, pahami? Tapi syarat itu ada sama dia. Udah sembahyang Isya, udah apa? Udah tidur. Bangun menerusin jam 11. Dia sembahyang, ya Allah tadi gua nggak sembahyang. Mbak dia bisa bayang tuh mbak dia. Allah dapat pahala tahajud, padahal niatnya tahajud kan? Tapi syarat itu ada, maka dia dapat tahajud. Ya, wa atazawwajun bisa, kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kalian yang paling rajin ibadah nggak ada kecuali saya. Tapi serajin-rajinnya saya ibadah, kata Nabi Muhammad, setakwa-takwanya saya, setakut-takutnya saya sama Allah, wa atazawwajun nisa. Aku juga memperistikan apa? Perempuan. Ini ada satu kagak mau apa? Kagak mau kawin. Lebay. Kalau mau kawin, pengen ibadah aja, gue pengen ngaji aja dah. Dalam macam kagak mau itu sih. Ya, nah, jadi dari hadis ini Nabi memberikan ilustrasi. Bukan nggak boleh ibadah kayak begitu, paham dong? Ya, tapi jangan dipaksakan. Emang kelihatan kita bagus, setiap malam sembahyang terus sampai pagi, bagus nggak? Ya, seminggu mulai kan? Ya ada aja ini segala macam. Wah, baca zikiran waktu pagi, zikir ini zikir luar biasa. Tapi kata guru sebulan dikobul, ini kok belum dikobul ya. Begitu itu dibaca, lawaknya gitunya. Nanti kok bawa segala macam pada dikabul ini. Mulai tuh gelisah tuh, udah mulai gelisah. Ya Allah, itu perempuan yang baru beli mana tambah Jawa. Salah kali ini bacaannya. Kenapa? Karena manusia ada sifat apa? Bosan, ada jenuh. Kalau Allah nggak ada. Likulli syai'in haqqan. Segala sesuatu yang punya hak jangan dipaksain. Al-ainu haqqan. Mata punya hak. Kalau memang ngantuk
itu jangan dipaksa, ini dipaksa, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Baca Yasin nggak nyampe-nyampe. Betul ya? Baca Yasin kagak sampai-sampai, itu kenapa? Ngantuk mulu. Jangan dipaksain. Ya, ini udah jam 9, jadi jangan dipaksain sampai malam. Jangan dipaksain ibadah. Ini babnya namanya al-babu fil iktisani fi ibadati. Jadi di dalam menyederhanakan ibadah tidak boleh memaksakan ibadah, ya. Lalu bagaimana sebaik-baiknya itu? Wa kana ahabbatna ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Allah paling senang kepada ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya adalah ibadah yang dilakukan secara mudawamah, secara kontinu, walaupun hanya sedikit. Paham ya? Walaupun hanya sedikit, tapi dilakukannya apa? Kenapa kok sedikit Allah? Karena Allah tidak pernah putuskan buat dia. Wala tutiquna dawama alaihi liyaduma sawabuhu lakum wa fatuhu alaikum. Allah nggak akan berhenti terus. Dia kata dikit dikasih nggak? Dikasih terus setiap hari. Tuh kebalasan dari Allah, pahalanya, ganjarannya, keutamaannya tetap dikasih sama Allah. Dan yang paling mahal itu adalah memang istiqomah. Makanya dianjurkan kita di antara doa-doa kita yang minta sama Allah supaya kita selalu meminta doa. Ada doa yang Nabi ngajarin, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu kata-kata huda. Minta tiap hari sama Allah al-huda, petunjuk, hidayah. Ini Nabi aja minta setiap hari hidayah. Sebab ini yang namanya keimanan itu gampang terombang-ambing hidayah ini. Tantangannya banyak, ujiannya banyak. Iya, kalau lagi rajin, Masya Allah, rajinnya bukan main. Kan dalam diri kita juga ada sifat males, ada sifat bosan, ada sifat jenuh dan lain sebagainya. Nah, ini yang mesti kita hindari, ya. Al-haditsus sadis ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil